Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmi dan NPM 19920051. Saya dari Parodi PGMI. Saya menyampaikan tugas mata kuliah penilaian otentik dosen Bapak Iqbal Ansari MPDI. Hari ini saya akan menyampaikan materi buku penilaian berorientasi Hiknar Order Thinking Skill. Konteksnya ada 3, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Penulisan dan pengembangan soal hoax, 3. Konsep penilaian. 1. Pendahuluan. Rasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional secara bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Dasar hukum. Buku penilaian ini menjadi pegangan dalam mengembangkan penilaian berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Memperhatikan beberapa dasar kebijakan dan peraturan sebagai berikut. Berikut ini adalah contohnya. Ada 11. Tujuan. Buku penilaian ini dikembangkan untuk memberikan acuan terhadap guru dalam melaksanakan pengembangan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru pada penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap pelaksanaan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi di satuan pendidikan. D. Sasaran pengguna buku penilaian ini adalah sebagai berikut. Guru jenjang sekolah SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, dan sekolah menengah kejuruan SMK, dan mata pelajaran adaptif dan normatif. 2. Guru sekolah menengah kejuruan SMK produktif, bimbingan konseling BK, pendidikan anak usia dini PAUD, dan pendidikan masyarakat Dikmas, serta pendidikan luar biasa PLB. 3. Kepala sekolah atau madrasah. 4. Pengawas sekolah atau madrasah. 2. Konsep penilaian. Pengertian penilaian menurut Pergub Nomor 23 Tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berbagai sumber agar lebih komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara efektif. Oleh sebab ini, pengumpulan informasi yang akan dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. B. Fungsi penilaian. Penilaian bukan sekadar untuk mengetahui pencapaian hasil peserta didik. Penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini seringkali penilaian cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dan proses pembelajaran. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu rangsangan of learning, penilaian akhir pembelajaran, rangsangan of learning, penilaian untuk pembelajaran, rangsangan of learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut adalah foto dari rangsangan learning. Penilaian dalam kurikulum 2013. Kurikulum 13 merupakan kurikulum berbasis kompetensi penilaian hasil belajar peserta didik. Pada kurikulum 2013 meliputi aspek kepengetahuan dan keterampilan. Hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian dilakukan adalah menetapkan kriteria ketuntasan minimal dalam kurung KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. KKM akan dijadikan dasar untuk menetapkan kegiatan remedial atau pengayaan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Penilaian oleh pendidik berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, lingkup penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas pendidikan hasil oleh pendidik, penilaian hasil satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ketiga, penulisan dan pengembangan.
Pengertian dan karakteristik HOT. Kegiatan berpikir sudah dilakukan sejak manusia ada, tetapi pengertian tentang berpikir masih terus diperdebatkan sebagai kalangan, terutama kalangan pemikir pendidik. Menurut Dewi tahun 1959 sampai 1952, berpikir merupakan aktivitas psikologis karena terjadi situasi keraguan, sedangkan Vygotsky tahun 1996 sampai 1934 lebih mengaitkan berpikir dengan proses mental. Secara umum, para tokoh pemikir sepakat bahwa berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seorang ketika orang tersebut dihadapkan pada situasi yang sesuatu permasalahan yang harus dipecahkan. Berpikir selalu berkaitan dengan proses mengeksplorasi gagasan, membentuk berbagai kemungkinan atau alternatif untuk variasi, dan dapat menemukan solusi. Berikut adalah gambar contoh 6 aspek dalam ranah kognitif: pengetahuan, pengamanan, penerapan, analisis sintetis, dan evaluasi. B. Karakteristik instrumen penilaian HOT. Soal informasi linear order thinking memiliki ciri-ciri: 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menarik informasi. 3. Mencari kaitan berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Soal-soal HOT sangat direkomendasikan untuk dilakukan pada berbagai bentuk penilaian kelas dan ujian sekolah, dan menginspirasi guru menyusun soal-soal HOT di tingkat dan satuan pendidikan. C-level kognitif. Bagaimana dengan uraian sebelumnya, terdapat beberapa kata dan operasional dalam kurung KKO yang sama namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang digunakan dalam penyelesaian indikator soal untuk meminimalkan permasalahan tersebut. Puspendik tahun 2015 klasifikasikannya menjadi 3 level kognitif sebagaimana digunakan dalam kisi-kisi UN sejak tahun pelajaran 2015 sampai 2016. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman level 1, aplikasi level 2, dan penalaran level 3. Sumbernya adalah Puspendik. D. Langkah-langkah penyusunan soal HOT. Pada penyusunan soal HOT, penulisan dituntut dalam menentukan kompetensi yang hendak diukur dan merumuskan materi yang dijadikan dasar pertanyaan. Pertanyaan tersebut disertai stimulus yang tepat dan konteks tertentu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Selain itu, materi dengan penilaian tinggi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan soal HOT dibutuhkan penguasaan materi belajar, keterampilan dalam menulis soal, komposisi soal, dan kreativitas guru dan memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sekitar satuan pendidikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat. Mohon maaf juga kata-katanya kurang dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.